kayaknya kalau menurutku tanpa menjatuhkan apapun kalau menurutku sinetron itu aktingnya lebih enjoy sih, lebih santai, tidak terlalu ada tantangannya. Kita juga kalau syuting tuh kebanyakan have fun-nya sebenarnya kalau sinetron. Tapi kalau film itu bener-bener di set itu bener-bener harus udah langsung on karakter. Aku senangnya saat bertemu orang-orang di industri ini adalah mereka sangat senang menjawab pertanyaan kita. Suka sharing ya? Suka sharing. Jadi saat buat aku yang pendatang baru dan aku nggak ada background sekolah acting apalah itu, jadi mereka ngasih ilmunya dengan baik banget deh. Pernah nggak sih ada satu karakter yang akhirnya nguras energi kalian banget nih? Aduh gue capek banget nih main ini karena kebawa sampai kehidupan gue, ada nggak? Apa kalian tipe kayak udah selesai set, bye, udah gitu? Aku tipe yang selesai set bye sih, mungkin itu kurang bagus actingnya jadinya. Halo Insertizen, welcome back to I Talk with me, Oki Alparesi. Insertizen, apa kabar sih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, Indonesia itu selalu nggak pernah bisa diam kalau misalnya kita ngomongin soal perfilman. Apalagi film-film horor itu kan bagus-bagus banget. Tapi kali ini kita akan membahas sebuah karya atau film horor yang menurutku ini jarang diangkat oleh orang-orang gitu. Dan kita sudah kehadiran dua aktor dan aktrisnya hari ini banget bersama Oki Alparesi. Langsung kita sambut, ini dia Ratu Sofia dan Bisma. Makasih loh udah datang ke iTalk ini. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Terima kasih baik juga for having us ya Ratu ya. Yes. Nah sebelum kita ngomongin film kalian, which sudah ada di Fest kalian ya, The Bell, panggilan Untuk mati ini, kita pengen kenal lebih dekat dulu nih dengan kalian. Nah, kalau Ratu sendiri berkarir di dunia entertainment tuh sejak remaja dan usia muda banget. Apa yang membuat kamu akhirnya terjun ke dunia entertainment? Oke, dari kecil sih memang pengen bisa main film, bisa masuk TV gitu-gitu. Itu emang kayaknya angan-angan anak kecil kebanyakan ya sebenarnya. Kalau nonton TV kan pengennya masuk TV, terus pengen jadi pemain film gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu aku ikut model di Medan, model catwalk gitu, yang menjanjikan kita untuk dibawa ke Jakarta dan ikut-ikut casting. Oh, tahun berapa dari itu? Dari situ itu 2014 mungkin ya. Iya, aku orang Medan juga loh. Oh ya, aku orang Medan, aku tinggal di Medan 7 tahun. Iya, orang Medan loh, kita satu kampung kita ini loh. Ya ampun. Tapi sebenarnya aku orang Aceh. Orang Aceh, tapi kamu tinggal Medan. Tinggal di Medan 7 tahun, gitu. 2013 itu? 2013-an waktu itu. Habis itu ke Jakarta untuk? Ke Jakarta untuk, pokoknya jadi akhirnya ada satu agensi yang hire kita untuk dipegang sama dia, dibawa keliling-keliling PH gitu sih. Jadi kita casting-casting tuh. Disitulah start kamu akhirnya sampai sekarang bisa di entertainment. Yes, betul. Berarti udah 13 tahun yes. dong ya. Awalnya kamu tuh terjun di film atau sinetron atau iklan dulu? Awalnya di iklan dulu, casting-casting iklan. Tapi waktu itu belum ada yang lolos. Tiba-tiba aku casting sinetron. Waktu itu, abis itu baru tuh pecah telurnya di sinetron. Sebenarnya pecah telur untuk ke jenjang perfilman yang sampai detik ini tuh di sinetron. Cuman waktu dulu tuh sempat ada juga film-film yang peran-peran kecil tuh ada gitu sih. Tapi emang udah awalnya itu tuh memang di acting lah ya. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi 2013, Bisma sendiri nih, kamu awal mulai terjun di acting tuh dari kapan dan kenapa? Apakah ajakan teman atau dipaksa orang tua tuh, apa itu? Enggak, awalnya itu sebenarnya iseng nyoba. Iseng nyoba, aku lulus kuliah terus ke Jakarta niatnya untuk cari kerja kan di Jakarta. Terus aku sama kayak Ratu, aku suka nonton film, terus series gitu-gitu. Nah, waktu itu ada casting iklan kalau nggak salah. Casting iklan. Nah, terus aku coba. Aku sendirian tuh nyoba. Kok nagih ya? Saudara cinta, suka gitu. Suka sama film dan aku selalu penasaran gimana sih caranya buat film segala macam. Nah, aku coba casting dan ternyata saat itu karena dasarnya aku tuh orangnya pemalu sebenarnya. Pemalu dan nggak bisa kayak ngobrol di depan kelas yang murid-murid pemalu gitu loh. Nah, jadi saat nyoba itu tuh kayak adrenalin rush-nya tuh kayak terpicu gitu. Terus kayak ketagihan, and then coba casting sinetron, film, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Tapi kok bisa dari yang pemalu gitu ya kan, terus akhirnya, soalnya kan nggak mudah gitu loh untuk menghadapi kamera atau orang-orang banyak. Apa yang mendorong kamu triggernya kok,
ini gue banget nih jadinya. Nah itu aku kayak merasa aku bisa achieve sesuatu yang sebelumnya aku ketakutan banget. Kayaknya itu ada rasa puas tersendiri buat aku. Jadi kayak saat, wah aku nggak bisa ngobrol depan orang, terus aku paksa untuk itu, and then, oh bisa ngobrol. And then awal pertama kali aku inget tuh waktu itu sempet jadi sinetron, belum ada namanya tuh, ABG 1. Nah itu cuman teriak doang. ABG 1, relate banget lagi. Terus ditanyain, scene-nya tuh cuma ditanyain, si A di mana? Aku cuma jawab di belakang kampus. Itu aja tag-nya sampai 10 kali tuh. Karena susah gitu susah ya. banget. Tapi after gitu bisa sukses ngelakuin beberapa scene and then ketagihan terus menerus. Ketagihan akhirnya sukses dan sekarang bertahan gitu ya. Nice. Nah, kalau tadi kamu bilang kamu kan berawal dari sinetron, terus layar lebar. Ada bedanya nggak sih menurut kamu dari segi mungkin acting atau misalnya tantangan tersendiri? Ada banget. Serius, apa tuh bedanya? Ada banget. Jauh banget bedanya sih. Kayaknya kalau menurutku, tanpa menjatuhkan apapun Iya. Kalau menurutku sinetron itu actingnya lebih enjoy sih. Lebih santai, tidak terlalu ada tantangannya. Kita juga kalau syuting tuh kebanyakan have fun-nya sebenarnya. Kalau sinetron. Tapi kalau film itu bener-bener di set itu benar-benar harus udah langsung on karakter. Beda banget, serius sama main-main. Atau mungkin waktu itu pun aku sebenarnya sinetronnya sinetron anak-anak remaja ya, anak-anak SMP gitu ya. Jadi emang kita di set tuh main-main semuanya gitu. Ketika aku terjun ke film, aku tuh sampai karena mungkin kebiasaan di sinetron, jadinya acting sinetron. Ketika aku di film aku tuh sempat dimarahin pertama kali masuk ke film yang kayak acting kamu tuh lebay banget, acting lu tuh sinetron banget, pernah digituin. Terus aku tuh yang kayak, iya sih memang beda gitu. Makanya akhirnya aku belajar gitu. Akhirnya ya sekarang fine, gak pernah dikomplain kayak gitu lagi. Gak pernah komplain, jadi bisa gitu ya. Bisa kalau misalnya switch ya dari sinetron kayak gini, mungkin lebih ke dari teknik kali ya. Iya betul, sekarang lebih paham aja. Kalau waktu itu kan karena aku berpikir bahwa semuanya sama, jadi aku cemplung aja gitu kan. Tapi sekarang ketika aku sudah sinetron dan aku sudah film, aku tuh yang kayak, oh aku tahu porsinya di mana gitu. Karena kalau di sinetron pun kalau misalnya kita pakai acting film, gak works juga. Terlalu berat dan terlalu serius kan gitu. Sedangkan kalau di sinetron kan sedikit butuh kelebayan ya sebenarnya. Harus nangis yang kayak gimana, harus teriak yang kayak gimana gitu ya. Tapi kalau kamu lebih enjoy mana? Bekerja di dunia acting untuk sinetron atau di film? Di film sih lebih tepat. Lebih suka di film ya? Pasti di film. Kenapa di film kamu lebih suka? Lebih tertantang pastinya, lebih menantang. Mulai dari karakter, mulai dari adegan, itu semuanya itu lebih berasa real kalau di film. Maksudnya kayak seling-seling, terus misalnya aku jadi hantu, kayak gitu-gitu. Macam-macam ya, soalnya setiap project beda-beda gitu ya. Mungkin kalau sinetron lebih kalau di sinetron tuh lebih fun. Fun banget syutingnya, yang kayak aku waktu itu jadi anak SMP ya, aku jadi anak SMP dan memang pada saat itu aku masih anak-anak. Iya, kerjaan naik sepeda, lari-larian, memang adegannya tuh seperti itu. Tapi ketika kita di film, itu tuh pasti kita walaupun kita misalnya sebagai anak kecil, tapi kan kita harus benar-benar mengikuti karakter yang ada di film tersebut. Apalagi kan rata-rata film itu kan ceritanya serius ya. Yes. Gitu. Kalau di sinetron ini kan banyak perubahan, apalagi kalau misalnya episode-nya udah panjang banget. Betul. Gitu. Iya. Berarti emang ya sukanya dan fun-nya tuh di film karena tantangannya gitu. Nah, kalau misalnya ke Bisma nih, Bisma kalau ngawalin karir di tahun berapa tadi Bisma? Berapa ya? 2013, 2014 ya? Berarti hampir sama lah ya, mulai 2013, 2014 gitu ya? 2015, sorry. 2015. Kamu tuh memang, menurut kamu tuh memang punya bakat itu atau kamu ikut kelas acting untuk bisa masuk ke dunia entertainment ini? Nah itu banyak orang nanya itu dari mana awalnya. Kalau aku ngerasa, aku nggak pernah ikut kelas acting sama sekali. Tapi setiap aku melalui sesuatu kayak seumpama contoh kecil waktu itu aku coba casting. Aku pernah ketemu seseorang saat casting cuman ngobrolin masalah waktu itu ada Konstantin Stanislavski, dia bahas itu. Kalau kamu tertarik acting, kamu coba searching orang itu. And then aku searching, ternyata itu ya kayak guru besarnya kalau masalah acting gitu loh. And then aku belajar banyak cuman karena satu nama itu. Dan and then aku ketemu project satunya, aku ketemu senior, ketemu Om Matias Mucus, ketemu Mas Reza beberapa kali. Nah dari situ kita banyak nanya, kita serap ilmunya. Dan aku senangnya saat bertemu orang-orang di industri ini adalah mereka sangat senang menjawab pertanyaan kita. Suka sharing ya? Suka sharing. Jadi saat buat aku yang pendatang baru dan aku nggak ada background sekolah acting apalagi itu, jadi mereka ngasih ilmunya dengan baik banget deh.
Ini gue kasih free sama lu, siapa yang mau belajar silahkan. Itu that's the beauty of entertainment industry gitu ya, mungkin ya. Nggak gatekeep ini mereka, apa namanya, knowledge mereka, tapi malah di-share ke pemain-pemain muda seperti kalian-kalian ini gitu ya. Itu emang serunya sih kalau syuting sama senior ya, actually. Karena kan memang ya acting film itu nggak gampang. Iya sih, benar. Nggak gampang banget, bener-bener ya kalau lu lagi nggak fokus ya akan susah sebenarnya gitu. Memang terkadang senior-senior itu malah ngebantu kita supaya kita bisa fokus ya. Apalagi kayak kalau kayak aku terlalu banyak bercanda di set mungkin ya. terkadang tuh apa senior-senior tuh membuat aku malah yang kayak no, aku nggak boleh bercanda di set. Iya. Apalagi kalau nggak tahu, aku ngeliat ke orang di film itu tuh kayak kita nggak sadar kalau mereka acting. Iya. Itu susah ya. Itu yang bikin yang natural itu yang susah sebenarnya. Jadi yang acting tapi tidak kelihatan acting itu yang susah sebenarnya. Itu juga yang tadi aku bilang membedakan sinetron sama perfilman. Nah, itu dia tuh kan ngeliatin kayak akhirnya kebawa karena kita nggak ngerasa dia tuh Ratu atau Bisma lagi acting, ya udah kayak ngeliat dia kehidupan sehari-hari biasa, orang sedih kayak gini, orang sengsara kan nggak harus teriak nangis, tapi dengan apa namanya, raut muka, mimik wajah itu juga udah ngasih gambaran sedih. Mata aja sebenarnya udah kelihatan sih. Itu sebenarnya yang susah. Yang susah itu adalah acting tidak berdialog sebenarnya. Nah, itu dia, kita dapat nih 1 SKS untuk belajar perfilman. Nah, kamu nih kan bisa dibilang gitu ya, sering banget memerankan film horor, gitu. Ada alasan tersendiri nggak kenapa kamu suka, bukan suka sih, lebih tepatnya mengambil project yang horor ini nih? Kenapa? Aku sih sebenarnya apa yang rezeki datang aja ya. Kebetulan aja sebenarnya. Kebetulan banget. Memang 4 tahun belakangan ini yang datang ke aku horor semua. Memang mungkin kan waktu itu 4 tahun belakangan itu film horor di Indonesia lagi kenceng-kencengnya tuh. Betul. Jadi yang datang ke aku juga horor semua gitu. Makanya aku syutingnya horor semua. Tapi kamu ada nggak yang pengen, maksudnya genre lain kira-kira yang kayak gue pengen cobain deh genre ini gitu? Komedi sih. Cuman aku kemarin udah sempat main komedi tapi ada horornya juga tetap. Tetap bawa-bawa horor ya. Nah, ngomong soal horor, kita ngeliat ya ada foto-foto horor, foto-foto horor dari Ratu, kita lihat. Waduh. Ini kenapa? Ini kecap atau apa ya? Oh, jadi hantu. Jadi hantu. Ini yang aku bilang. Menderita banget. Menderitanya gimana nih? Boleh ceritain nggak nih? Oke, jadi itu kan aku pakai efek latex ya. By the way, ini aku tes makeup. Ini aku tes makeup itu 17 jam. 17 jam buat makeup ini ya? Buat makeup ini. Ini juga belum final yang ini. Mungkin di Instagram aku ada yang lain. Ini aku 17 jam dan kenapa aku bilang ini bener-bener bikin aku gak enak banget karena itu latex kan. Nempel ya? Nempel banget. Jadi kalau misalnya mau dibuka itu kulit aku sampai merah-merah. Aduh. Karena latexnya kan tipis banget supaya bisa menghasilkan luka yang sangat-sangat real gitu ya. Biar nggak terlalu numpuk gitu kan. Jadi ketika dibuka itu tuh bener-bener susah banget. Harus pakai baby oil yang banyak banget. Dan itu setiap hari kamu lakukan? Setiap hari kan aku jadi hantu. Repot ya Neng, jadi hantu repot ya. Repot. Kita lihat lagi foto yang kedua. Aduh, ini kayak lebih parah lagi. Ini lebih parah. Lebih parah lagi. Ini film yang sama atau bukan? Film yang sama. Aduh. Aku jadi hantu tuh cuma sekali. Ini kenapa? Ini ngapain? Ini berapa jam mulai? Kalau yang ini ini nggak lama. Ini bukan yang 17 jam itu. Ini tuh sekitar 4 jaman. Aduh, tapi 4 jam duduk di kursi makeup agak mager ya. Iya. Gitu ya, aku break sih, makan dulu kan gitu. Boleh makan ya tapi. Boleh. Kebayang nggak kalau hantunya nggak punya mulut? Waduh, makan lewat mana tuh? Ya. Terus pakai softline juga gede banget kan. Nah, ini nih ada softline itu baru aja dibilang. Ada softline ya. Ini kayak softline gede gitu ya? Softline gede banget sampai mata aku tuh bener-bener full ketutup. Aku nggak bisa, I cannot see anything. Jadi aku kalau jalan harus dituntun gitu. Sama aku benci banget sama bagian darahnya. Itu tuh rasanya manis. Manis kayak madu gitu, tapi aku enek karena saking manisnya. Jadi kita tuh kalau mau ngeluarin darah dari mulut, ini tips and trick perfilman ya. Satu SKS lagi dari Miss. Ditulis sebagai kamu jadi sutradara mungkin ya. Jadi airnya itu darahnya diminum, ya udah ditahan terus ntar kalau action baru dikeluarin dari mulut gitu. Dan kalau misalnya take berapa kali, mohon maaf berarti wah gue muntah-muntah waktu itu. Karena udah terlalu enek kan, kayak tetap aja ada benda asing yang masuk ke dalam mulut gitu ya. Itu yang kayak tadi itu berapa kali take sih kalau boleh tahu, sebanyak apa sih? Kalau alhamdulillahnya sutradaranya sangat baik-baik sama aku ya, yang kayak semaksimalnya aja gitu. Terkadang yang kayak udah cukup udah. Kadang-kadang kamu suka nanya, menurut lu udah cukup nggak? Aku udah cukup kok. Oh ya udah, mereka udah cukup. Berarti ada komunikasi ya? Iya betul, karena komunikasi penting banget antar pemain dan sutradara. Exactly. Nah kalau tadi dia gila-gila main horor ya, bukan gila-gila sih, rezeki di horor gitu ya. Sebuah kehidupan yang horor.
Ratu ya? Kehidupannya nggak horor kan? Enggak lah, kehidupan nggak horor, Nggak horor. aman. Jangan aman. Nah, kalau Bisma sendiri sebagai aktor, kamu tuh lebih nyaman di genre apa sih sebenarnya? Sebelum-sebelumnya kamu dapat genre apa kalau main film? Alhamdulillah udah mencoba beberapa genre. Tapi kalau untuk spesifikasi pengen genre apa, kayaknya kalau untuk aku yang masih cupu ini kayak pengen apa aja sih. Ketemu orang baru, iya kayak pengen nyoba semuanya dan pengen bekerja sama siapa aja. Jadi kayak explore lah ya. Explore. Terus ya kayak tadi yang aku bilang, aku pengen ketemu orang-orang keren di luar sana. Kayak ini ketemu Ratu kita belajar banyak maksudnya. Orang keren. Iya. Baru berapa menit? Udah belajar banyak. Iya. Enggak. Masalah darah tadi kan. Enggak, itu lu nggak mungkin nggak tahu. Lu tahu. Pura-pura nggak tahu aja. Iya, kan satu film kan? Iya. Satu film nggak sih kalian? Bener, kayak kita kayak baru kenal di sini deh, heran gue. Iya. Satu film nggak sih sebenarnya ini? Satu film dong. Oh, berarti itu ya, kamu pengen explore. Tapi kalau kepengen banget, pengen banget nih genre apa gitu? Pengen banget aku musical sih. Kayak Masa La La Land lucu kayak La La lah ya. Land gitu ya? Lucu sih, bagus sih. Lucu Gua sih, suka lagi lucu La La sih. Land. Bisa nyanyi dong pastinya. Nah itu, nggak bisa makanya pengen. Iya, jadi pohon kali kalau saya jadi La La Land ya. Iya, Jadi belajar pohon. gratis. Kan nggak bisa nyanyi kan, jadi Iya. jadi set aja gitu. Karena biasanya kalau ada film kan persiapannya lumayan panjang ya. Itu Iya, ada bisa lah latihan. coach Iya. gratis. Aku mau nanya dong, sebagai kalian nih orang-orang yang bekerja di dunia entertainment, kan kalau kalian dapat karakter tuh beda-beda gitu ya. Pernah nggak sih ada satu karakter yang akhirnya nguras energi kalian banget nih? Aduh, gue capek banget nih main ini karena ke bawah sampai kehidupan gue, ada nggak? Apa kalian tipe kayak udah selesai set, bye, udah gitu? Aku tipe yang selesai set by sih. Mungkin itu kurang bagus actingnya jadinya. Mungkin ada. Soalnya ada nih biasanya kalau kita lihat aktor-aktor yang serius banget Yes. itu tuh sampai ke bawah banget kan. Maksudnya kayak aku lihat banyak banget aktor-aktor tuh yang kayak sampai dia tuh harus rehat dulu supaya dia bisa naik ke next project gitu. judulnya. Kalau aku kayaknya fine-fine aja deh. Kamu lebih ke ya udah selesai berarti Lepas. gampang switch ya. Cuman aku tuh selalu dapat komentar di Instagram atau di TikTok aku, muka hantu aku tuh nggak pernah hilang yang di film tadi, yang horor tadi. Itu nggak pernah hilang. Setiap mereka foto sama aku, mereka melihat aku tuh seperti Hantu? itu. Oh. Ya. Kalau udah make up bagus banget nih. Padahal gue udah cantik banget nih kan. Udah Kalau pakai nggak MUA make up, nih. Gue udah pakai MUA tetap aja kayak Herlinanya nggak pernah hilang kayak gitu. Aduh, iya. Itu ya paling melekat itu Melekat tadi ya. aja sih, tapi bukan berarti aku kayak hantunya ya. Enggak dong. Aku udah enggak. Iya. Udah enggak. Jangan sampai kayak hantu lagi gitu Even ya. di lokasi syuting pun after aku in karakter yang ada di film tersebut, setelah cut aku langsung balik ke jadi aku sendiri. Oh, nggak jadi Gitu. hantu-hantuan ya? Gampang switchnya aku. Oke. Kalau enggak aku tidur aja. Udah lupa tuh ya tadi. Udah ngapain. lupa. Itu nanti baru bangun menjadi diri aku sendiri gitu. Hah, aku siapa nggak gitu ya? Nggak, Nggak ada gitu ya? nggak. Nggak ada. Kalau Bisma ada nggak satu karakter yang kayak, aduh susah nih gue keluar nih gitu. Kalau aku setuju yang diomongin Ratu, maksudnya kalau pamannya sebenarnya kalau acting itu on off itu lebih sehat buat Iya. buat si aktornya ya. Tapi aku pernah lagi ada judul drama itu sad boy banget karakternya, dan itu habis itu kayak kebawa, maksudnya jadi film itu totalnya 100 scene dan 100 scene itu ada aku semua, dan perannya rata-rata adalah mengenai beratnya hidup dan sad boy. Jadi setiap hari dan selama reading aku harus jadi orang yang drain sekali, capek sekali, jadi Sedih terus. iya, karena perannya capek jadi habis itu kayak Lu juga capek? capek, benar-benar bawaannya capek, maksudnya lebih capek yang seperti itu daripada yang kayak adegan action, lari sana, berantem segala macam. Menurutku lebih fun ya, tapi ini kan kayak harus di dalam ya, di dalam tuh kadang nguras perasaan dan orang harus relate kan kalau seumpamanya yang dirasakan ya kayak gitu, oh ya kayak gitu, jadi benar-benar harus pakai hati, itu yang training sih. Itu ya kadang juga bikin udah capek syuting, capek take, karakternya juga sedih pula ini ya kan, jadi terbawa-bawa lah kita gitu kan. Oke, nah kalau tadi kalian capek memainkan karakter di sebuah film, tapi di dunia nyata pasti kalian pernah capek dong. Pernah pasti Nah, lah. kalau lu nih Pada nih sebagai aktris dan aktor muda ini, kalau lu lagi capek, lagi gabut, lu pernah ngapain sih sebenarnya? Aku Olahraga lagi kah atau aku apa masak gitu? sih. Oh masak. Aku masak. Masakan apa kamu suka? Masakan Aceh, Medan, masakan? Semuanya dari Sabang sampai Merauke aku cobain. Tadi siang aku baru aja masak oblok nila dari Betawi. Apa? Oblok nila. Oblok nila. Iya. Cek aja di TikTok ada oblok nila. Ada resepnya nggak boleh dong bagi nanti? Ada. Ada di TikTok banyak. Ada aku ya? juga ngecek resep orang. Ih boleh, aku jadi suka-suka masak tuh, kita cek nanti Oblok masakan nila. dari Iya. Ratu Itu tuh Sofia. bukan ikan nila ya, tapi itu bebek. Hah? Loh, Kaget Bentar, kan? ini plot twist banget.
Oblong nila tapi bebek. Iya, jadi aku nggak tahu kenapa. Jadi intinya aku kan suka scroll TikTok ya. Iya. Lewatlah nih satu konten creator ini yang sering masak makanan ini, si oblong nila ini. Dan gue ngeliat itu bener-bener selera banget karena pedes banget. Gue suka banget makanan pedes. Oke. Terus gue yang kayak gimana nih cara gue bikin? Gue cari resepnya sampai menemukan resep yang menurut gue oke banget gitu di lidah gue. Karena gue suka pedes banget kan. Akhirnya gue coba masak, enak. Enak tapi jadi ya? Enak jadi banget, ya? jadi banget. Nah itu apa? Kayak kuah gitu atau goreng? Kayak rica-rica. Oh aduh hujan-hujan kayak gini kayaknya enak kali ya Kayak makan rica-rica. pedes-pedes ya. Iya. Nice. Kalau Ratu masak, lu ngapain bis? Mungkin Tidur kayaknya dia ya. Ngapain bis? mungkin yang stress relief kayak tiba-tiba pergi kemana gitu kayak ke kalau di Jakarta kan ada Sentul tuh banyak curug. Tiba-tiba so ide aja ke sana. Anak alam. Anak alam, Iya. pecinta alam banget nih, anak curug. Oke. Anak curut. Murah. Curug. Oh curut. Curug. Curug dong. Kecil lagi di pojokan lagi nanti. Oh kamu berarti Itu paling. alam gitu ya? Iya, yang menurutku bisa happy gitu kayak Iya. mulai dari nol lagi ya sih. Asik. Asik. Atau main game? Main game. Tapi selain main game, kamu benar nggak punya hobi ngumpulin action figure? Iya lagi. Nah, Banyak itu banget. apa? Action figure kayak apa tuh hobi kamu berarti kan salah satu hobi Niatnya kan? buat ngurangin stres tapi kayak Makin nambah stres ya? Jadi spending gak sih? Kalau aku sih makin stres ya ngelihat harganya ya. Jadi kayak kadang tuh kayak udah punya ini, udah cukup. Terus keluar yang baru, pem. Pre-ordernya sekian, pem. Pesan. Kayak ngeklik aja tuh keranjang kuning gitu jadinya Iya ya. lagi, kayak sambil merem gitu pas ngeliat. Klik. Pesan gitu. Ada berapa koleksi? Banyak. Banyak, 100 lebih kalau nggak aku hitung kayak gitu. Waduh, berarti tuh Udah, jadi debuan nggak sih kalau misalnya itu? Enggak sih, aman. Tetap bersih. Nggak, di bersih ruangannya ya? juga. Yang enggak. paling mahal apa? Ya hot toys gitu yang kayak hot toys gitu. Hot Toys ya. Ah. Dragon Ball. Ada berapa? Ada berapa tuh yang mahal-mahalnya tuh? Satu aja ya, itu ya yang hot toys paling berapa? 7-8 jutaan. 7-8 juta. Sekecil apa sih? Enggak, yang hot toys besar. Oh, hot toys yang begini yang gede. besar. Apa sih Dragon Ball? Bukan ya ada Marvel, Spider-Man. Oh, Ada sih Dragon yang Ball kayak ada sih. gitu-gitu, SAF yeah. itu kecil aja kayak. Iya, 1 iya, juta. iya. Berarti yang full size, figur gitu ya? Yang 1/6 itu size-nya. Kamu nggak punya kayak Iron Man yang segede manusia gitu nggak ada? Oh buset. Itu ada tahu Ya di harganya Iya, 80 juta itu. Enggak dulu, Iya. dulu gitu ya, enggak dulu. Repot juga tiba-tiba malam gerak kan kita jadi takut ya. Jangan, udah film horor nggak usah rumah jadi horor lagi. Bener. Kalau dia hobinya ngumpulin action figure, kamu hobinya banyak nih, melukis, Yes, diving, yes, pilates, yes, sampai ngedance. yes. Ini kayak semua lu lahap ya? Jadi aku tuh orangnya hobinya adalah mencari hobi. Hobi Hobinya aku mencari hobi. Hobi, Yes. dicari-cari itu hobi apa lagi ya? Betul. Tapi ini hobi nggak berbahaya semua sih. Enggak. Diving berbahaya sih. Enggak sih. Diving nggak berbahaya kalau ada instrukturnya. Dan ada oksigen. Ada kan kalau Oh, diving nggak pengen ya? Aku kan free Snorkeling. diving. Free diving. Free Oh, diving oke. bukan scuba. Bukan scuba ya. Ini kenapa nih kamu aku menarik soal diving nih. Kenapa kamu suka diving? Sebagian orang kan agak takut ya. Kalau gua jujur, gua ngeliat laut tuh kalau gua nggak bisa ngeliat bawahnya gua agak panik. Satu aku orang pesisir kan. Orang Aceh. Iya, orang Aceh. Jadi memang dari kecil terbiasa sama laut. Terus yang kedua nggak tahu kenapa aku lebih suka laut dibanding gunung. Island girl ya. Iya. Island girl from Indonesia ya. Betul. Bukan lagi. Laut apa nih? Yang paling kamu suka atau pantai apa yang pernah kamu datengin? Gokil nih, cantik banget nih. Belitung gokil. Tempat syuting? Tempat syuting gue. Sempet nggak? Gokil. Kamu ini ya sempat Gue scuba. bukan scuba. Diving. Snorkel aja kalau di Snorkel sana. aja. Tapi sempet ya? Sempet Sempet di dia Belitung. Cakep banget. Di Belitung bagus Secantik sih. itu. Berarti itu ya favorit kamu tuh di situ ya, di Iya, Belitung itu di ya? Belitung. Tapi antara melukis, diving, pilates, dan juga ngedance, mana yang tempat kamu pulang banget pada saat kamu kayak lagi bosen atau lagi down banget? Masak. Masak Nggak ya? ada kan di situ? Nggak ada di sini Nggak masaknya. ada. Kapan Harus lagi bisa ada. ya? Harus ada. Fakta baru lagi nih. Ya? Masak. Kurang ngegali nih, ini gue nih. Ini kreatif gue nih. Karena sebenarnya yang lain-lain itu tuh adalah kalau misalnya aku udah nggak tahu lagi harus ngapain. Tapi kalau masak ini tuh aku benar-benar bisa ngelakuin tiap hari, bisa sehari 2 kali itu tuh bisa. Masak ya? Iya.
kalau misalnya kayak melukis itu tuh aku musiman banget. Jadi kayak misalnya sebulan bisa sekali atau 2 kali aja gitu. Terus yang kedua misalnya kayak diving itu tuh udah kesini-sini udah jarang banget karena ngerusak rambut aku. Hai. Iya sih, langsung jadi kering Langsung gitu kan. jadi kering. Susah jadi duta sampo lain ya jadinya ya. Benar. Sedangkan hairdresser aku tuh bilang kalau mau rambutnya bagus jangan terlalu banyak kena kaporit. Gitu. Iya, berarti... Terus kalau misalnya dance, terakhir sih bulan lalu ya, kesini-sini udah nggak pernah karena di otak aku lebih ke kayak, ini gue bisa nggak sih ngedance kadang-kadang gitu. Gimana sih? Ini hobi gue atau bukan sih? Karena kan aku tadi bilang hobi aku adalah mencari hobi, jadi semuanya aku uji coba cobain. dulu ya? Bukan Cobain. berarti yang pernah aku upload di TikTok aku itu menjadi hobi aku Satu-satunya yang aku kuasai pegang, banget. yang aku kuasai banget gitu. Karena kamu suka cari masalah, maksudnya cari hobi, maksudnya suka cari hobi, masalah hidup gitu. Tapi Betul. pernah gagal nggak kita ngomongin masak nih? Pernah gagal nggak sih kamu masak kayak oke fail gitu? Enggak. Sombong banget. Percaya diri. Tepuk tangan dulu ya, percaya diri. Karena nggak pernah gagal. Even tadi siang after aku masak oblok nila, sebelum berangkat ke sini banget, aku masak, aku baru pertama kali nyobain masak pasta. Pasta. Pasta apa? Italian pasta. Italian ada fusion atau campuran apa? Tomatoes semuanya. Tomatoes pakai beef, pakai broth, everything, pakai cheese. Aduh. Ternyata enak. Nah, pada lapar nggak lu semua, Insetizen? Lama-lama kita bawa dapur nih ke sini nih biar dia masak nih ya. Insert memasak bersama Ratu Ratu Sofia. Sofia. Tepuk tangan dulu dong buat mereka ya.